Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, teman-teman semua dimanapun anda berada, bersama saya Sobirin Al-Hafiz, insyaallah. Itu dari saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, itu Fakultas Dakwah, itu kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Bonjol Padang Panjang. Dengan mata kuliah itu mata kuliah Konvergensi and News Media, dan dosen kita itu yang terhormat Bapak Adib SE ME, insyaallah dimuliakan Allah. Baik, di sini kita kembali lagi ke podcast Suara Kampus. Di sini kita kedatangan tamu istimewa yang datang jauh-jauh dari Bukit Tinggi. Itu seorang motivator bagi kami di kampus itu. Kita sapa dulu. Oke, Bapak bisa kenalkan diri secara singkat kepada pendengar kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Marjohan. Yang jelas hari ini menjadi mahasiswa STAI Imam Bonjol Padang Panjang. Iya. Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Amin. Insyaallah berjuang dari Bukit Tinggi menuju Kota Padang Panjang, insyaallah, ya, untuk menambah ilmu. menempuh ilmu, Pak, ya. Untuk menambah ilmu. Demikian barangkali. Ya, baik. Jadi kawan-kawan semua, jadi Bapak ini jauh-jauh dari Bukit Tinggi untuk niat sekedar menambah ilmu di kampus yang istimewa ini, kampus yang sederhana namun beribu makna, ya, Pak. Nah, di sini kami akan menanyakan, apa sih kok bisa kenal kampus STAI, Bapak? Dari mana tahu STAI? Itu apa sih motivasi Bapak sehingga bisa ingin menjadi salah satu mahasiswa di STAI Imam Bonjol ini, Pak? Ya, terima kasih. Kapan tahunya bahwa ada STAI di Kota Padang Panjang? Iya. Saya juga termasuk salah satu guru di swasta Bandung Mampu. Oh, Bandung Mampu. Berada di Pelang Luar. Iya, Pelang Luar. Itu Kabupaten Agam, ya. Iya, tapi dekat dengan Bukit Tinggi. Jadi pernah ada kunjungan sosialisasi dari kampus kita ini, yang waktu itu langsung di rombongan diketuai langsung oleh ketua STAI kita, Pak Zen, ya, Pak Sirizalis. Nah, ketika itu memang beliau menyampaikan memang untuk murid-murid kita. Iya. Tetapi beliau juga menyampaikan kalau ada barangkali bapak-bapak, ibu-ibu kita yang belum sempat lagi mengecap pendidikan di perguruan tinggi, ini adalah kesempatan. Kesempatan. Jadi saya pernah dulu menyampaikan kepada salah seorang teman kita, seorang Ustadz Tukman namanya beliau. Saya memotivasi beliau. Beliau memang sampai hari ini belum jadi sarjana. Dia juga murid saya di pesantren tamat. Ya, dengan jazah itulah dia tuh mengejar. Itu. Nah, sebenarnya kalau motivasi itu sudah banyak kita motivasi. Iya. Banyak kita motivasi. Pernah kita formasi honor dulu, motivasi, tata usaha bagi organisasi, dia tamat SMA, pesantren, saya suruh itu untuk kuliah. Kan bisa kalau dulu kan setengah-setengah hari cuma benar. Bisa kuliahnya sore. Tinggi ada ST, ada STQ, ada UMS, UMSB, kan? Iya, benar. Dengan berbagai fakultas terdukung. Jadi kita dorong ya teman kita ini, teman kita ini. Sayangnya baru masuk kemarin, beliau rupanya masih berpikir, masih ragu untuk masuk kuliah. Ya. Jadi di sanalah kita memang tahunya bahwa ada di sini STAI. Iya. Yang saya juga pernah dulu kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Pak, ya. Bukit Tinggi. Ya, tapi tidak sampai kita pas wisuda, ya, kan? Iya. Sekedar menambah ilmu agama saja. Ya, insyaallah. Nah, jadi memang kita tetap tarik juga, rupanya ada fakultas dakwah rupanya di Kota Padang Panjang. Ya, kira-kira ketika beliau pergi sosialisasi itulah saya tahunya. Kemudian tadi pertanyaannya kenapa, apa yang menjadi tertarik? Pak, kok bisa Pak ingin milih kampus di Padang Panjang? Ya. Jadi satu-satunya yang kita kenal
bahwa Fakultas Dakwah itu adalah cuma di Kota Parangpanjang. Benar-benar. Kita memang mungkin barangkali termasuk hobi lah dakwah ini. Iya, Masya Allah. Hobi dakwah ini. Masa juga wajib, memang, ya bahkan wajib. Iya, memang seorang muslim itu kan pendakwah. Kalau kita balik kepada ayat yang mengatakan wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasabil haqq wa tawasabil sabr. Ya Allah itu bersumpah demi waktu demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kerugian, Pak, ya. Jadi siapa saja kata Allah itu rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Sakyun fi dunia wa sakyun fil akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Padahal tidak satu pun kita ingin rugi. Semua kita ingin beruntung. Maka Allah jadi berikan solusinya. Yang pertama apa? Illal ladzina amanu. Kecuali yang beriman. Beriman. Tidak cukup beriman, harus dibanding dengan wa amilus shalihat. Tidak cukup itu amilnya. Tawasabil haqq wa tawasabil sabr. Nasihat dalam kebenaran dan selalu dalam penuh kesabaran. Jadi kalau kita lihat dari ayat tersebut memang ya wajib, berdakwah wajib. Paling kurang kita berdakwah untuk diri sendiri. Benar. Paling kurang. Kemudian mungkin nanti untuk keluarga kita, bagi yang sudah berkeluarga gitu kan. Jadi dakwah itu penting. Kemudian saya juga waktu kecil saya melihat ustadz-ustadz itu. Saya pergi Jumatan, Ustaz itu dia hari di bulan Ramadan, padahal panas terik, dia bisa berdakwah berapi-api. Saya merasa waktu itu, ya Allah, apakah nanti saya sudah dewasa biasa ya Allah? Seperti itu. Seperti Ustaz tadi. Seperti itu. Seperti Ustaz tadi. Apakah bisa ya Allah? Jadi sudah ada. Nah ditambah lagi dengan adanya Fakultas Dakwah. Lebih dalam untuk belajar dakwah tadi. Untuk belajar dakwah. Jadi memang dakwah ini memang sudah hobi. Dan kita juga sudah masuk himpunan Muballigh Muda Hitbum Kota Bukit Tinggi. Masya Allah. Kota Nagam itu masuk tahun 88. Kita bergabung dengan Ustaz itu dulu. Di Bukit Tinggi. Hitbum, Himpunan Dai Muballigh Muda Bukit Tinggi Agam. Nah itu merupakan ciri khas sekarang sudah namanya HDM. Himpunan Dai Bukit Tinggi. HDM Bukit Tinggi kan. Nah itu cikal bakalnya itu. Jadi memang kita untuk berteman dengan Ustadz ini sudah lama, sudah tahun 88. Alhamdulillah. masih mahasiswa itu. Berteman dengan atau orang kan. Kalau berteman dengan berteman dengan orang yang jual minyak wangi, paling kurang wanginya dapat kita. Ya kan? Ini rupanya karena kita berteman dengan buya-buya, ustadz-ustadz kita, insya Allah ya rasanya ada juga sedikit banyaknya. Alhamdulillah. Tadi kalau untuk Jumat ini kita tidak bisa sampai pas jam 2 sini. Karena jadwal ada. Tadi di Masjid Safinatullah Penangguar tadi kan. Subah tadi kan. Rupanya sampai juga niat itu. Kita coba bulan Ramadan berapi-api, insya Allah bisa juga kita rupanya. Jadi Fakultas Dakwah satu-satunya inilah menjadi gaya tarik kita. Rupanya alhamdulillah sampai sini. Rupanya mungkin pertama sekali saya bergabung sini kan dengan lokal khusus. Lokal khusus itu barangkali di umur adik-adik saya. Tapi ketika masuk lokal reguler, mungkin kebanyakan anak-anak muda, anak kita mungkin anak muda. Alhamdulillah anak mudanya baik-baik. Alhamdulillah. Ya baik yang putra, baik yang putri, insya Allah. Alhamdulillah. Saya juga ingin bergabung itu juga mudah-mudahan kan menjadi motivator. Bernama semangat. Orang tua saja mau, berapa yang muda nggak mau, kan? Kita ingin seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi amal juga bagi kita. Motivasi yang mudah untuk semangat, ya kan? Jadi alhamdulillah sampai hari ini mengajar dan belajar masih hobi. Jadi belajar ini termasuk hobi juga rupanya. Hobi, tidak merasa terpaksa. Alhamdulillah. Itu barangkali. Sebagai jawabannya. Jadi Bapak tadi saya kenal kampus ini dari satu itu sosialisasi kampus. Ini disampaikan oleh Ketua STAI dan Wakil dan Kabid itu bagian akademik 1 ya. Alhamdulillah Pak, dengan masuknya Pak di kampus ini kan bisa untuk saya menambah itu menggali ilmu-ilmu agama yang sama yang Bapak katakan tadi. Bahwasanya waktu kecil dulu sering melihat ustaz-ustaz itu ceramah berapi-api walaupun puasa kan. Itu Bapak sampai tadi bahwasanya Bapak dari samping kewajiban, hobi. Dengan hobi itulah, isinya Bapak tuh tambah semangat untuk saya menuntut ilmu, menggali lebih dalam lagi.
Nah, jadi terus Pak di sini yang selanjutnya daya tempuh atau jarak Bapak dari Bukit Tinggi ke sini tuh berapa jam, Pak? Itu lebih kurang 45 menit lah. 40 menit Ya, sesuai dengan faktor umur. Iya, iya. Anak muda kapalnya 30-25 menit katanya. Iya. Kita 45 lah. Iya, alhamdulillah. Ya, itu kalau ada hujan ya. Kalau hujan, Pak ya. Kalau hujan bisa 1 jam. 1 jam sampai. Itu di sini Bapak saya lihat kan walaupun umur udah berumur kan, namun jiwa Bapak masih jiwa muda, Pak. Alhamdulillah. Dan di sini Pak, gimana Bapak menyeimbangkan atau mengatur waktu, Pak? Di samping Bapak masih mengajar, terus Bapak kuliah juga di Kestai. Gimana cara Bapak mengatur atau membagi waktu tadi, Pak? Ya, sebenarnya sebelum kita bergabung di sini, waktu kuliah, itu kita mengejar penuh, Senin sampai Sabtu. Masya Allah, ngajar Pak ya? Ngajar. Jadi karena memang Sabtu juga masuk di sini, dari pagi sampai sore, kita mundur salah satu pesantren. Ayo, macam dikurangi sedikit. Kita dikurangi jam mengajar. Jam mengajar apa? Ya, Sabtu itu. Tapi insya Allah bisa dibagi waktu kita. Bisa. Insya Allah bisa. So memang apapun pekerjaan yang kita hadapi, kalau pekerjaan itu merupakan suatu kebutuhan bagi kita, benar. Itu rasanya nikmat, happy saja, nikmat saja. Iya. Kita tidak merasa terpaksa dari Bukit Tinggi ke sini naik motor, tidak ada merasa terpaksa. Bahkan itu suatu ya pokoknya indah saja terasa begitu kan. Iya. Ya. Tapi di awal-awal waktu kita gabung sini memang merasa minder juga. Iya. Tapi sekarang sudah hilang. Karena udah beradaptasi Pak ya. Adaptasi ya. Saya mengenal. Semakin mengenal kan. Ya, lebih-lebih bergabung dengan kelas reguler kan. Iya benar. Kalau kelas khusus itu beda lagi masalah kan. Iya. Tapi dengan kelas reguler ini memang ya agak beda. Pergaulannya lebih. Alhamdulillah. Berkat Allah, kebaikan rupanya banyak di sini. Walaupun dikatakan tadi fakultas kita, perguruan tinggi kita sederhana, tapi penuh dengan makna, besar dengan makna. Benar-benar. Baik, di sini Pak, terakhir kami akan mengajukan pertanyaan. Di sini apa Pak? Bisa sampaikan itu motivasi supaya kawan-kawan kita di luar sana mau kuliah gitu, entah kuliah sambil kerja, sambil mengajar seperti Bapak kan. Misalnya tidak terlalu menyibukkan waktu samping kita kuliah di sini, Pak. Apa motivasi yang bisa Bapak sampaikan? Gitu? Ya, terima kasih. Baik, barangkali mungkin perlu kita sampaikan pada pendengar barangkali yang menyaksikan podcast ini. Menuntut ilmu merupakan kewajiban. Bahkan mulai dari buayan sampai ke kubur. Ya, itu satu. Yang kedua, jadikanlah menuntut ilmu itu sebagai hobi. Benar. Apalagi kalau menuntut ilmu itu sudah menjadi kebutuhan. Iya benar. Nah, sehingganya kalau sudah menjadi kebutuhan, menuntut ilmu itu rasanya hal-hal yang indah saja. Masya Allah. Oleh karena itu, apalagi selagi muda, kita menyarankan selagi muda, selalu semangatlah dalam menuntut ilmu. Jangan ditunda-tunda setiap kebaikan. Bahkan kita juga mendorong kepada beliau yang belum bisa jana lagi, jangan ditunggu-tunggu. Tentu akan lebih bagus lah menuntut ilmu itu waktu muda dibandingkan dengan waktu tua. Iya. Itu benar. Setiap yang baik mulai dari sekarang. Iya benar Pak. Ya, mulai dari hal yang kecil. Iya benar. Mulai dari diri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Karena itu akan lebih bagus, di samping juga orang memotivasi kita, itu akan lebih baik juga kita yang lebih dulu memotivasi diri kita. Masya Allah. Insya Allah gimana ada kemauan, insya Allah itu ada jalan. Itu berangkat. Benar-benar. Iya. Ya, alhamdulillah teman-teman semua telah disampaikan oleh narasumber kita, itu Bapak Marjohan, itu selaku narasumber kita pada hari ini, yang beliau sangat luar biasa teman-teman. Beliau datang dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang dengan umur yang sudah lumayan berumur kan. Kalau boleh tahu Bapak umur berapa tahun Pak? 63. Seumur dengan Nabi. Nah, jadi bagi kita inilah salah satu bagi pribadi saya itu sang motivator untuk mencari ilmu. Karena samping beliau habis tadi kan jadikan itu menuntut ilmu itu sebagai hobi di samping kewajiban Pak ya. Nah, karena setelah kita hobi, otomatis kata Bapak tadi
itu akan nikmat saja ketika kita jalani dengan ikhlas, dengan mencintai ilmu tadi. Benar-benar. Jadi pun saya teringat juga Pak dari kata-kata salah satu ulama Minangkabau, itu Bapak Muhammad Nasir. Beliau bilang gini Pak, katanya kerjakan mana yang bisa, mulai dengan apa yang ada, karena yang ada itu sudah cukup untuk mulai. Jadi kan benar kata Bapak tadi, kita mulai dulu dengan diri kita dulu kita mulai dari diri sendiri. Nah, setelah kita sudah bisa memulai dengan kita sendiri, lalu kita bisa mengajak orang lain gitu. Sama kayak dakwah tadi Pak ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak karena sudah bisa membersamai podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Nah, demikianlah kita tutup dengan pantun Pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata kita yang salah, jangan disimpan dalam hati teman-teman semua. Demikian, terima kasih perhatiannya semua. Demikian kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.